Selamat pagi, siang, ataupun malam. Nah, kali ini gue mau cerita tentang perjalanan selama S2. Oke, S2 di masa pandemi sih lebih tepatnya. Oke, kalau S2, hmm, ini sebenarnya opsional ya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak peminatnya, jadi mulai banyak pekerjaan, banyak orang, dan banyak yang disadarkan entah itu terpaksa ataupun tidak yang menempuh S2. Nah, semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin menempuh atau sedang menempuh. Nah, perjalanan selama S2 ini gue cerita dari mulai lulus nih, lulus S1. Lulus S1 gue tahun 2020 sempat tersendat. Gue ngerjain skripsi itu dari mulai Desember 2019. Januari gue udah siap semuanya, bahkan gue udah mulai wawancara ke sekolah-sekolah, gue mulai cari data pendahuluan atau bab 1 dan bab 2 bahkan udah disusun. uh, dan singkat cerita, Covid mulai masuk 2020 Maret. Gue tersendat hanya gara-gara Covid, padahal semuanya udah ready, semuanya udah ada, hanya karena terkekang. Yang biasanya di luar, yang biasanya sedikit punya kegiatan, misal bolak-balik rumah kampus, walaupun terus atau ngopi di luar, itu dulu bisa kayak gitu. Tapi adanya covid itu bikin gue susah untuk berkembang. Nah, ketika covid nih, stuck skripsi, akhirnya gue nyelesain di Desember. Bukan Desember, Oktober, maaf. Gue nyelesain di Oktober, tanggal 16 gue sidang yudisium, dan itu belum wisuda. Tanggal 21 gue daftar S2 ke universitas swasta. Oke, satu, gue nggak milih negeri karena memang belum minat waktu itu, dan gue ngambil beasiswa karena dulu beasiswa ditutup. Sebenarnya gue cukup orang yang cukup selalu mencari beasiswa atau selalu mencari celah, scholar hunter atau apa istilahnya itu. Nah, gue sebenarnya orang yang selalu ingin dapat beasiswa. Nah, waktu S2 nggak bisa dapat beasiswa karena covid, karena kebijakannya kemudian berubah. Ya, ambil aja, gue coba struggle untuk S2. Tujuan S2 waktu itu, gue lulus dari pendidikan bahasa, eh, lanjut lagi ke pendidikan bahasa, ingin mengejar titel tentu master, dan juga mengejar sebuah keinginan bahwa gue harus sukses. Untuk jadi pengajar, gue harus jadi masternya pengajar. Begitupun mungkin di diri kalian nanti yang mau S2, entah background alasan kalian itu apa, tapi pada intinya kalian ingin meningkatkan kemampuan diri kalian. Ya, semoga gue salah ya. Ya, entah apapun itu alasannya, ya, yang pasti ketika S2 nanti yang akan dipetik adalah kalian mendapatkan gelar master. Artinya kalian memiliki kemampuan lebih. Ahli. Ahlinya ahli atau pengajar untuk ahli. Dan itu memang terbukti di pekerjaan ya. Misal untuk jadi dosen lulus S2, maka dia mencetak ahli-ahli di bidangnya. Ahli pendidikan ya, nyetak guru, ahli IT, mereka cetak sarjana teknik, sarjana komputer, dan lain sebagainya. Itu gelar master yang nanti didapatkan
selama S2. Nah, hmm, pandemi masuk pandemi itu ketika kuliah cukup sulit ya, bahwa memang ketika kita mendapatkan satu gaya baru dalam belajar, dimana selama 4 tahun gue kuliah, selama 16 tahun kuliah dan sekolah full offline, cuman ujian aja online, cuman ANBK aja, bukan ANBK ya, UNBK dulu itu zamannya online. Oh iya, pernah ada dulu sama guru pernah ada percobaan Edmodo, dimana belajar lewat website, tapi bukan belajar, lebih tepatnya sama Learning Management System LMS yang ada pada waktu itu lewat Edmodo yang juga dicetuskan pemerintah, rata-rata dipakai oleh guru hanya untuk evaluasi pembelajaran atau untuk ujian. Akhirnya memang banyak orang yang mungkin sampai saat ini belum terbiasa. Ada yang tidak terbiasa untuk kuliah online, kuliah secara daring. Jadi ketika itu pertama kali dapat pembelajaran online, ospek lewat Zoom dengan berbagai macam orang, dan banyak orang yang malu untuk menampakkan mukanya di layar. Dan ketika Zoom itu, ketika kalian selalu muncul di layar, itu sebenarnya jadi poin plus di mana kalian punya hal lebih, punya hal lain yang memang berbeda dari orang lain. Nah, ketika pembelajaran ini dimulai melalui Zoom, sebenarnya cukup menguras energi. Banyak perbandingan yang ketika luring dan daring itu cukup sedikit beda. Misal ketika kita luring, itu pembelajaran lebih cepat. Artinya apa yang disampaikan itu lebih padat, lalu kemudian human interaksinya juga lebih punya feel, punya rasa. Ketika marah gitu, ada sisi marahnya. Ketika memberikan kalimat-kalimat positif yang bernada cinta, yang general ya, cinta yang general, maka itu terasa dan tersampaikan. Ketika di kelas akan terasa seperti itu. Dan ketika pembelajaran luring lewat platform apapun ya, apa yang disampaikan itu cenderung lambat. Setiap pertanyaan nunggu buffering, setiap penjelasan harus dijelaskan secara sedikit lebih lambat. Apa yang dijelaskan oleh dosen yang biasanya disertai dengan penjelasan di papan tulis, misal mereka menuliskan gambar, contoh, grafik, atau mungkin ilustrasi-ilustrasi yang khas dari diri pribadi mereka, itu nggak bisa dilakukan. Sulit untuk melakukan ilustrasi langsung, dan banyak yang tidak terbiasa melakukan ilustrasi secara digital, padahal di Zoom itu ada, di Google Meet juga ada, misal whiteboard dan lain sebagainya, yang bisa memberikan ilustrasi dan catatan secara langsung sambil menjelaskan. Tapi ya habitual kan, kebiasaan yang memang selalu terjadi itu nggak bisa cepat dirubah. Kebutuhan yang ada tentang menjelaskan sebuah materi ternyata sedikit terkikis. Ada perbedaan ruang dan waktu.
Yang gue rasain saat itu sih ya memang kita masuk ke ruang dan waktu yang berbeda, lalu kemudian terkuras, energi kita itu terkuras oleh ruang dan waktu karena kita belajar dari tempat yang jauh, uh, berbasis ke sinyal juga, bergantung banget gitu ke jaringan yang ada. Antar jarak itu ternyata entah secara psikologis ataupun psikis, nggak tahu ya, tapi memang dampak dan efeknya selalu dijelaskan oleh dosen-dosen saya bahwa ini nggak cepat ya, ini punya tempo yang lebih lambat ya, ini susah untuk kita memang menangkap dan memberikan penjelasannya. Itu dinamika pembelajaran daring, dimana ya pada akhirnya harus beradaptasi. Tapi positifnya ketika sekarang itu banyak karakter yang memang terbangun ketika penggunaan IT itu dipaksa. Artinya apa yang ada di pembelajaran yang seharusnya memudahkan memang harusnya dimudahkan, seperti memang penugasan. Apakah tugas harus dikumpulkan secara cetak lalu ke kampus, ditaruh di meja, dan mohon maaf, ketika dosennya nggak ada lalu kemudian jatuh dan tersapu lalu kemudian hilang dan mahasiswanya yang kemudian tidak mendapatkan nilai, itu contoh kasus saja ya. Ketika memang seperti itu kan sulit untuk mendapatkan apa ya, penghargaan dari tugas yang kita lakukan atau pengumpulan yang secara konvensional sebenarnya nggak harus. Dengan sistem yang sekarang, dengan pemaksaan ketika daring waktu itu, terasa sekali bahwa tugas apa yang bisa kita berikan itu gak harus luring lagi. Kita bisa daring, kita bisa email, kita bisa kirim langsung via chat, via sosial media. Itu asik. Oke. Ternyata memang cukup berdampak. Lalu kemudian ini juga pada akhirnya sebenarnya berpengaruh ke sistem pendidikan yang ada. Beberapa kampus dengan adanya pembiasaan ketika pandemi itu memunculkan program-program baru, program-program inovasi pendidikan di mana mempermudah dan memperlebar ruang dan waktu yang ada. Oke, ketika kuliah S2 atau S3 dulu itu akan dilakukan semuanya offline secara berturut-turut. 2 tahun kah? Atau S3 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ketika ada materi di kelas itu secara berturut-turut terus dilakukan. Nah, sekarang pendidikan S2 ataupun S3 beberapa kampus menawarkan program bukan percepatan ya, program kontrak kuliah di mana pertemuan tatap mukanya, human interaksinya itu hanya dilakukan selama 1 semester. Di mana mata kuliah yang memang memerlukan praktik, memerlukan hal dan kebutuhan tatap muka secara langsung itu dilakukan di 1 semester. Dan mata kuliah yang memang misal tentang proposal, tentang penelitian, dan beberapa mata kuliah lain seperti internasionalisasi, publikasi, atau misal penulisan, itu tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka.
kita bisa lewat Zoom, kita bisa by project, penugasan penugasan yang ada secara bertahap, atau portofolio yang dikumpulkan, atau mungkin dalam tanda kutip mungkin tagihan utamanya adalah tugas akhir, misal publikasi artikel di Scopus atau Sinta berapa 1 2 3 mungkin. Itu yang sering dan mulai digaungkan beberapa kampus. Positif tentu dengan adanya metode yang ada atau pendekatan pendidikan yang ada, itu membantu pendidikan sekarang sehingga lebih berkembang. Oke, balik lagi ke cerita gue. Gue online full, gue daring, gue mahasiswa yang dari awal masuk sampai wisuda gue daring. Sebenarnya waktu wisuda ada pilihan luring, tapi gue milih daring. Gue ingin mentasbihkan diri gue untuk jadi mahasiswa yang lulus secara daring dan berproses secara daring. Asik gak sih? Asik. Banyak tugas dan pembelajaran yang memang sebenarnya tidak harus bertemu. Mata kuliah karya tulis ilmiah, penilaian dan kemampuan tidak harus hanya dinilai oleh dosen. Ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, pengakuan kita di masyarakat adalah lulus dan terbit tulisannya di jurnal bersinta yang bagus 1, 2, dan 3. Dan waktu itu gue bisa lolos Sinta 2. High rank bro. Bahkan rata-rata Sinta 2 itu memang sudah internasional, sudah terindak Dewa AJ, tapi reputasinya bukan yang bereputasi dengan reputasi sedang Dewa AJ misalnya, atau yang reputasi rendah internasional itu Copernicus. Nah, itu rata-rata jurnal bersinta 2 itu terindeks di sana, di samping Sintanya. Nah, ketika kayak gitu, ketika seperti itu, ketika kita mendapatkan reward dari orang lain, ketika kita mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka apakah dosen akan memberikan nilai kecil dalam tanda kutip ketika tidak bisa berpartisipasi penuh di kelas? Tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana mendidik dan membimbing setiap mahasiswa atau peserta didiknya menjadi ahli. Ketika mata kuliahnya karya tulis ilmiah, tentu dia harus jadi ahli di karya tulis ilmiah. Dia harus bisa. Ketika ada anak yang mendapatkan pencapaian sebagai ahli, Sinta 2 tentu ahli dong, karena syarat di dosen aja itu sebagai syarat di lektor kepala. Lektor kepala harus bisa nulis dan publish di Sinta 2. Wajib. Kalau ada mahasiswa yang udah bisa nulis ke Sinta 2, artinya nanti ke depan ketika dia katakanlah jadi akademisi atau dosen, tentu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari kemampuan yang dimilikinya. Dan kampus memiliki kebanggaan dan penghargaan yang temporal, yang nanti yang nanti terasa gitu, ketika lulusannya mampu bersaing dan mampu memberikan impact dan dampak positif kepada lingkungan kerjanya. Itu esensi dari pendidikan yang harusnya dari dulu itu dikenal, dari dulu itu ada.
gue dapat Sinta 2, gue kuliah. Ya yang lainnya by proses mengerjakan tugas Zoom tiap hari, tiap sore. Dosen juga rata-rata Zoom tiap sore, dan membimbing kita gitu. Semuanya tugas dan pemaparan dan lain sebagainya dilakukan secara daring. Dan kita sebenarnya hanya ganti media aja. Dan melalui pembiasaan itu kita tahu treatment atau cara yang harus dilakukan memang ketika mendapatkan peserta didik di generasi milenial. Generasi milenial itu sebenarnya udah gak bisa lagi untuk dapat uh, apa ya? Dapat pembelajaran yang terus-menerus konvensional. Kemarin di mahasiswa S1 di kelas gue pernah coba, mereka yang sudah terbiasa untuk belajar daring. Di 3 tahun mereka belajar daring dan tahun ini mereka baru pertama kali belajar luring. Itu mereka sama sekali belum terbiasa dengan pembelajaran luring. Ketika gue menjelaskan di kelas, justru ini terbalik dari era ketika gue masuk S2. Ini terbalik kondisinya. Jadi mereka tidak bisa dan tidak terbiasa dengan tulisan-tulisan di papan tulis, hal-hal yang ditampilkan melalui slide secara langsung dan guru yang ada di sana, nilai rasa dan beberapa hal yang memang cukup mengganggu mereka ketika mereka tidak paham dengan tulisan, dengan karakter dosen dalam menjelaskan di papan tulis. Itu susah sekali untuk menangkap itu. Tapi gue yakin ketika daring nilai rasanya tetap masuk. Buktinya ketika memang beberapa jokes atau candaan itu muncul di kelas, ada respon. Ketika garing juga ada respon. Dan yang menarik dari pembelajaran luring itu, ketika jokes itu garing, ya dalam tanda kutip gue jadi bulan-bulanan nih dengan jokes yang garing. Tapi di sisi lain mereka mendapatkan ide baru, mendapatkan jokes-jokes baru, mendapatkan revisi dari joke yang gue lontarkan gitu. Jadi mereka tuh mendapatkan nilai kreativitas yang nggak mereka sadari gitu. Dan itu sisi kemampuan berpikir kritis yang tidak sengaja tapi bagus untuk dilakukan. Nah itu sisi terbalik yang pada akhirnya balik lagi bagaimana pembiasaan. Nah untungnya gue dapet semuanya. Gue kuliah sekolah secara luring, kuliah secara daring dan luring pernah. Yang satu full luring, yang satu full daring. Di S2 full daring gitu, asik ternyata. Artinya ketika kemampuan kita bertambah, ketika pengalaman kita bertambah, ada pemaduan informasi yang gue lakukan secara pribadi untuk proses pembelajaran dan proses pengajaran di kelas. Terus kita balik lagi ke cerita gue di S2. Di S2 tugas gue bisa nerbitin 3 artikel pada akhirnya. 2 di Sinta 3, 1 di Sinta 2. Cukup rumit ya penyebutannya. 2 di 3, 1 di 2. Ya gitulah. Nah, pembelajaran itu sebenarnya gue dapatkan
dari proses, sebenarnya by design juga. Jadi ketika gue mampu menulis sebuah artikel ilmiah, proses pembelajaran yang ada di sana itu sering mereview artikel ilmiah. Proses reviewnya sebenarnya cukup ekstrim. Ada yang 1 kali tugas itu 10, jadi selama 5 minggu itu satu pertemuan 2 harus review. Dan itu semua mahasiswa, semua teman-teman gue lakuin pada saat itu. Nah, intinya by design dan by construct, pembelajaran secara daring itu sebenarnya mampu dilakuin. Apalagi ketika kurikulum yang ada di kampus itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika mahasiswa di generasi Z yang tidak biasa dengan pembelajaran luring, harus kita bawa ke daring lagi walaupun kita mengajarkannya luring. Kita misal sebuah contoh nih, gue kemarin dapat ngajar tentang artikel ilmiah. Jadi di kuliah gue prestasinya di artikel ilmiah, ngajar juga artikel ilmiah. Nah, ketika by proses, mereka yang udah terbiasa dengan pembelajaran daring itu harusnya memang dibawa lagi ke daring walaupun luring. Pembelajaran melalui kuisis itu ternyata asik banget. Ketika kita menjelaskan satu buah bagian dari artikel ilmiah dibawa dengan versi kuis dengan jawaban benar dan tidak aja, atau ketika analisis kebahasaan yang ada di teks, gue dulu kemarin itu bawa pakai word wall dengan sebenarnya permainan anak-anak, cuman menyusun kata yang tepat yang mana. Gue kasih satu paragraf, lalu kemudian di setiap kalimatnya gue kosongin, yang kosong itu diganti, misalnya efektif yang F atau yang V, mereka harus pilih salah satu dan mereka harus tahu jawabannya yang mana, dan mereka tahu ketika hasilnya muncul di setiap soal. Nah, itu secara nggak langsung kita nggak harus ngejelasin yang benar itu F bukan V, nggak harus kayak gitu kan. Ketika pembelajaran, ketika mereka melihat trial dan error dari sebuah soal itu tanpa penjelasan, mereka sudah belajar. Maka metode kuis bagus untuk perkembangan mahasiswa yang sudah terbiasa daring. Dan bahkan ketika full daring pun harusnya pembelajaran seperti itu. Dan ini ya kalau kita banding dengan studi komparasi ke luar negeri, ya udah jauh lah. Cuman ya marilah kita sadar bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu tidak selalu membodohkan dengan pemikiran dan status quo yang ada. Misal tentang kalau kita belajar cuman ketawa-ketawa aja kita nggak dapat apa-apa, misalnya dengan stereotip yang seperti itu sebenarnya nggak akan sampai kapanpun dan dimanapun, itu sebenarnya nggak berlaku gitu. Oke, kalau kita belajar daring, asiknya itu negatif sih walaupun asiknya itu kita bisa tiduran sambil off cam dengan siap-siap background dan lain sebagainya ketika dipanggil. Tapi memang sisi humanis, sisi dari setiap psikologi orang itu punya sisi berbeda. Ketika daring
sambil rebahan. Ketika daring sambil rebahan itu, beberapa orang, ya generasi rebahan lah, mungkin nyaman dengan pembelajarannya seperti itu. Atau orang yang memang auditif pembelajarannya, tipe pembelajar auditif itu mau dia sambil apapun, bahkan di beberapa kasus sambil tidur pun mereka mendengar gitu. Karena otak kita nggak pernah tidur kan, sambil tidur pun mereka menyerap apa yang dipelajari, apa yang disampaikan di Zoom, apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang dipresentasikan teman-temannya ketika itu. Oke, 1,5 tahun gak terasa nih, gue hampir lulus. Di semester 3 gue udah nyusun tesis. Ketika nyusun tesis itu ada satu momen, 2020 gak ada beasiswa, 2021 ternyata banyak uang negara yang gak terpakai, banyak penyerapan anggaran yang belum terserap sehingga ada peluang-peluang beasiswa. Awalnya gue ikut beasiswa dari lembaga Amil Zakat, ada 2 yang gue ikutin, satu yang dari pemerintah, satu yang dari Muhammadiyah, satu Lajismu, satu Bajnas. Nah, gak dapet. Satu lagi beasiswa riset, beasiswa Talenta Inovasi Indonesia 2021. Gue ikut gelombang 2. Gelombang 1-nya gue lewat, dan memang kalau ikut gelombang 1 belum dapet ya, karena memang belum ujian proposal. Syaratnya dulu sudah ujian proposal dulu. Setelah ujian proposal itu cari-cari beasiswa, yang 2 gagal, proses lah. Ya, yang 2 gagal, yang 1 itu gua dapet, dan itu dari Kemendikbud. Ada prasyarat ketika ngajuin. Ketika ngajuin itu tadi udah disebutin, udah sidang, lalu kemudian targetnya itu harus punya prototype atau produk, dan kebetulan tesisnya itu produk. Jadi gue beruntung banget, gue dapet beasiswa, gue dapet uang tunai sejumlah sekian untuk menciptakan produk di tesis gue. Karena penelitiannya basisnya R&D, menciptakan produk, gue ajuin dan dapet, tapi dengan syarat harus punya luaran. Sebenarnya nggak ditagih sih, tapi gue yang ngasih itu. Ya mungkin itu juga yang jadi alasan untuk lolos ya, gue ngasih luaran untuk publish di artikel di jurnal Sinta 3. Tapi at the moment pembimbing gue manggil, "Mas, lulus?" "Iya, alhamdulillah Bu, saya lulus, dapat beasiswa Talenta Inovasi untuk riset." "Oh bagus Mas, pekerjaanmu berarti udah diakui negara ya, pekerjaanmu udah diakui di nasional dong, udah diakui ya, sebut saja yang lebih senior dari ibu atau yang lebih berilmu dari ibu." Dari sana muncullah paradigma bahwa ketika pekerjaan kita diakui oleh ahli lain, maka kita berhak mendapatkan konversi dari dalam kampus. Dulu sebenarnya syarat dari kampus untuk percepatan skripsi tesis itu harus punya artikel di Scopus. Punya artikel di Scopus terbit dan pakai nama kampus. Kemudian lo bisa lulus tanpa tesis. Nah, gue udah ngerjain tesis, gue udah proposal, gue dapet keringanan untuk gak sidang akhir.
Jadi gue sampai kelayakan aja. Kelayakan apa ya, seminar hasil, sering terbawa istilah-istilah di S3. Di seminar hasil nih, seminar hasil aja katanya udah cukup, tapi ibu punya syarat. Wah, gue harus nerbitin jurnal Sinta 2. Berpikir dong, pusing dong. Satu artikel itu udah publish, gimana caranya publish lagi di Sinta 2? Satu aja kemarin rasanya keajaiban. Ya coba aja, kenapa enggak? Ketika pekerjaan kita, hasil karya kita udah diakui negara dengan ahli yang ada di dalamnya, paper yang ditulis tentang itu juga harusnya bisa diakui oleh orang-orang lain di jurnal gitu. Dan dapat Sinta 2 kali. Dapat Sinta 2 untuk tesis dan beasiswa. Gue nggak harus yang namanya sidang akhir. Gue cuman seminar hasil, dan seminar hasilnya itu kan cuman sama pembimbing. Kalau seminar sidang akhir itu sama penguji, sama dosen-dosen yang memang bukan pembimbing kita. Dan bagi gue itu satu penghargaan yang besar ya, ketika kampus memberi kesempatan kepada mereka yang punya prestasi, punya effort lebih ketika mengerjakan sesuatu, termasuk mencari beasiswa. Dapat beasiswa, lulus lah. Dan ketika lulus itu cukup apa ya, nunggunya agak lama ya, ngurus segala macam dengan penuh kegembiraan bahwa gue udah dapat semuanya, gue udah dapat semua tentang pendidikan. Dan gak harus kampus tiap hari bro, cukup pakai HP, kadang pakai laptop. Tawan ya yang mana yang seringnya pakai HP, pakai headset, bahkan sambil ngopi, sambil di tempat kopi, sambil main, sambil nongkrong, pakai headset kemana-mana. Dan ketika anak-anak lain itu nongkrong nih, ya nongkrongnya dulu di kampus ya, atau di mana lah. Ketika teman-teman gue nongkrong nih, gue tetap bisa ikut nongkrong walaupun beda bagian ya. Teman-teman nongkrong di sebelah mana, gue agak pojokan dikit, misal untuk kuliah, untuk ngedengerin, sambil ngedengerin mereka. Sesekali, 1-2 kali kesempatan, ketika memang ada obrolan atau ada hal yang penting, gue nyaut ke mereka. Itu asik. Sebenarnya orang tuh tidak harus dibatasi dengan kelas. Ya benar kan, dulu banyak istilah, banyak bercandaan bahwa di kelas tuh gak bikin pintar bro, apalagi anak-anak organisasi nih biasanya. Keluar kelas lah, keluar kota lah, kemana lah, yang bisa bikin lu pintar gitu. Dan di pembelajaran daring juga intinya esensinya sama. Ketika full di kelas, ketika kita belajar tidak dengan nyaman, semuanya tidak akan masuk gitu. Ketika kita dipaksa untuk bangun pagi misalnya, yang tidak terbiasa bangun pagi dan tidak ada pilihan untuk kuliah lebih siang, itu juga susah sebenarnya untuk masuk. Pada akhirnya orang itu akan mencari kesempatan lain untuk belajar, mencari cara lain untuk dia bisa memahami. Ketika dia pagi masih ngantuk dengan terpaksa masuk kuliah, dia belajarnya pasti malam. Dan banyak sebenarnya dari orang Indonesia khususnya terbiasa kayak gitu, karena pagi hari orang tua mereka tuh kerja sampai siang hari, sore hari beres-beres dan lain sebagainya, mandi, bersih-bersih. Malam yang Islam sholat, ngaji dan lain sebagainya. Habis isya atau sebelum isya baru sempat untuk belajar.
Dan itu sebenarnya udah jadi habitual dan jadi kebiasaan lagi untuk orang Indonesia aktif, dan kemampuannya terasa untuk terbiasa malam. Nggak, tanpa disadari akan selalu kayak gitu. Jadi untuk yang nonton atau dengerin ini, kuliah secara daring dampaknya besar. Gak bisa dianggap sebagai produk gagal. Bahkan ini adalah terobosan yang harusnya dipaksakan dari dulu di Indonesia. Dulu udah ada mode tapi nggak bisa digunakan dengan optimal. Kan sama aja ketika daring. Kemarin kita disuguhkan LMS, semua kampus sudah harus punya LMS semua. Learning Management System, ya apalah nama dan domain yang ada di websitenya apa gitu. Tapi itu jenisnya adalah LMS. Dan penggunaannya diwajibkan, diharuskan. Akhirnya terobosan. Apa yang ada di dalam pembelajaran itu harus berinovasi. Pembelajaran inquiry, di mana siswa atau mahasiswa itu harus bisa mencari dengan sendirinya pengetahuan yang harus dimiliki, dengan catatan diarahkan dan dievaluasi oleh pengajar. Itu bisa disusun dan bisa diinovasi dengan sistem baru, dengan LMS. Maka kita harus lihat lagi bagaimana peserta didik itu menyerap materi yang kita gunakan. Di LMS kita bisa gunakan games, kita bisa gunakan banyak metode. Tugas bisa dikumpulkan di sana. Portofolio lebih terinventarisir di sana, lebih terstruktur, lebih rapi. Ketika save di Google Drive menggunakan Google Classroom misal, lebih rapi, sudah tersusun, tempat uploadnya udah ada, itu asik. Itu harusnya dari dulu ketika kita mengumpulkan tugas yang berserakan. Itu gak zaman sebenarnya. Tambah lagi, gak tahu ya bandingannya gimana, ketika kita mengeluarkan kertas dari pohon atau menambah tembaga untuk hard disk untuk simpan data-data kita, mana yang lebih efisien? Tapi mungkin untuk oksigen dan keberlangsungan hidup, sebenarnya kita lebih butuh pohon untuk itu. Jadi selain ramah lingkungan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan full ya, tapi lebih ramah lingkungan dari metode sebelumnya, lebih hemat. Mahasiswa itu seringkali terbebani untuk biaya cetak, biaya print, biaya patungan bikin makalah, biaya patungan untuk cetak tugas. Nah, sekarang semua guru, semua dosen sudah terbiasa dengan yang namanya laptop, HP, komputer, media, teknologi, dan banyak hal-hal yang itu menghemat biaya. Untuk cetak, menambah biaya untuk kuota. Ya cermat dan bijak aja dalam penggunaan kuotanya, tapi memang standar dari kemajuan, apalagi di teknologi, memang kapasitas wifi, akses internet dan lain sebagainya harus terjangkau dan terbagi ke semua orang. Bahkan Indonesia termasuk negara yang harga internetnya cukup mahal dibandingkan negara lain.
ketika negara lain maju itu karena memang akses mereka ke teknologi dan akses mereka ke internet banyak, cepat, dan satu lagi murah. Indonesia harus mampu beranjak ke sana untuk menarik effort masyarakat selain di sosial media, menarik effort masyarakat untuk baca buku secara digital, menarik effort masyarakat untuk gunain media yang ada, yaitu gawainya laptop dan lain sebagainya, lebih efisien dan digunakan dalam pendidikan atau literasi baca tulisnya menggunakan teknologi, dan dapat aplikasi perpusnas, Kindle, Google Play Book, dan lain sebagainya. Dan ada literasi teknologinya, ya katakanlah YouTube yang begitu super power untuk menampung semua informasi dan tentang teknologi yang ada. Yang lebih populer tentang kita cari apapun itu ya memang YouTube kan. Dan itu yang terjadi pada pendidikan pada saat ini. Pendidikan ke depan beda lagi. Kalau tadi gue cerita tentang bagaimana pendidikan daring itu bisa membangun manusia, membangun karakter seperti gue yang memang tercampur ya antara daring dan luring, lalu kemudian bisa memadukannya. Nah, ternyata setelah perkembangan teknologi yang ada, setelah pemberian teknologi dari pemerintah, pengajaran yang diberikan kepada guru-guru dan lain sebagainya, ada kendala bro ketika pembelajaran daring itu dilaksanakan. Pembelajaran daring sebenarnya sama sih masalahnya, cuman ini lebih detailnya aja nih. Ya intinya kita tidak merasakan cinta, kita tidak merasakan compassion sebagai satu keterampilan atau satu kebutuhan generasi milenial yang dimana itu masuk dalam kemampuan di era revolusi industri atau kemampuan di abad 21. Ada 6 C yang salah satunya adalah compassion atau cinta. Nah, ketika luring, marah tidak terasa, pembelajaran cenderung lebih satu arah. Ketika bertanya, ketika berdiskusi tidak bisa saling tanya jawab. Ketika menceritakan satu hal, ada human interaksi yang kemudian menjadi renggang, dan secara psikologis itu mempengaruhi mereka yang terbiasa dengan pembelajaran daring, di mana mereka terbiasa menunggu dan diam ketika gurunya itu menjelaskan. Sementara kemampuan di abad 21 itu menuntut creative thinking, critical thinking, dan ada sisi compassionnya. Nah, creative thinking dan critical thinking tidak bisa dibangun oleh mereka yang hanya menunggu dan mendengarkan. Mereka harus bisa berdiskusi, mereka harus bisa memberikan pengertian, memberikan pendapat, memberikan apa yang ada di pikiran mereka, mencurahkan isi hati dan isi pikiran mereka sehingga dosen atau guru mampu meninjau bahwa oh, anak ini ternyata cerdas, oh anak ini ternyata bisa memberikan pengertian-pengertian tentang satu hal, tentang satu teori. Bahkan misal ada satu mahasiswa yang lebih pintar dari dosennya karena dia udah baca buku. Ketika dia baca satu buku tentang metode penelitian dan di daftar pustaka ada 50 dan dia baca 10 dia yang dijadikan rujukan oleh bukunya, dosen akan mengapresiasi. Dia juga punya interaksi untuk, Pak, saya punya ini. Pak, saya punya keresahan tentang teori ini, bahwa pendapat aslinya ternyata seperti ini.
Ternyata dari pendapat ahli itu tahun 90 ditulis sedemikian rupa. Lalu kemudian di tahun 2003 ditulis sedemikian rupa. Sehingga update-nya ternyata banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahwa di 2003 misal Book and Gal itu tidak lagi mensyaratkan penelitian itu harus sampelnya satu kabupaten atau satu distrik. Dan di Indonesia masih pakai yang 190, dan itu apa misal mahasiswa bertanya seperti itu. Nah, ketika mahasiswa bertanya seperti itu, mereka punya nilai daya kritis, nilai keterampilan di samping pengetahuan, nilai literasi dan nilai keterampilan berbicara yang mereka hanya bisa dapatkan, dan mereka belajar secara tidak langsung mengkomunikasikan itu kepada orang yang lebih besar dan orang yang lebih tinggi jabatannya. Dan itu memang diperlukan dan penting untuk didapatkan di era dan abad 21 ini, karena ide atau gagasan tentang satu produk misalnya atau satu buah inovasi tidak akan menjadi produk dan tidak akan berhasil ketika ide itu tidak pernah disampaikan kepada siapapun. Let's see. Maka WHO di tahun 2022 ini menerbitkan sebuah artikel. Artikelnya itu membahas bahwa masyarakat satu dunia membutuhkan pendidikan, bukan pembelajaran. Mereka membutuhkan bagaimana caranya berkomunikasi, mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang. Lalu kemudian mereka membutuhkan interaksi antar manusia. Mereka membutuhkan pendidikan karakter yang real dan nyata dari pembelajaran di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Jadi memang dengan adanya daring kemarin, kita itu disadarkan bahwa orang itu pintar, gak harus ke kelas. Orang itu pintar, gak harus datang ke kampus, gak harus datang ke sekolah. Kita bisa pintar dengan baca artikel, kita pintar dengan baca buku elektronik, kita bisa di rumah belajar tengah malam, kita bisa belajar dengan hal lain, apalagi jawaban, bahkan jawaban dijual murah di website. Sebut saja beberapa website ya, kalian aja yang sebut, saya enggak. Jawabannya pun udah ada dan disediakan oleh orang lain gitu. Untuk menjawab sebuah jawaban dari soal atau evaluasi pendidikan cukup, dan ada semua lewat internet, atau semuanya bisa akses lewat itu. Tapi bukan itu ternyata yang dibutuhkan. Kita sadar semuanya bisa ketika memang mau. Semua itu bisa ketika memang disadarkan. Ketika mereka mulai tahu tentang satu hal, tentang pengetahuan-pengetahuan yang bisa diakses, bahkan konten-konten pendidikan yang mereka dapatkan secara tidak langsung dari sosial media, yang video-video singkat, YouTube Short, Instagram atau Reels, lalu kemudian TikTok dan aplikasi-aplikasi sejenis yang di sana ada pengetahuan-pengetahuan dan juga keterampilan-keterampilan yang diajarkan di sana. Ya, semua orang bisa belajar dengan apapun kan. Tapi ketika pembelajaran harus mengajarkan cinta dan keterampilan yang nyata, itu nggak ada gurunya. Kalau di internet, ya YouTube bisa mengajarkan keterampilan, tapi khusus untuk cinta, nggak ada teknologi manapun yang tanpa bertemu secara langsung itu bisa mengajarkan cinta. AI sekalipun, hanya manusia dan hanya pertemuan dan interaksi secara langsung yang bisa
mengajarkan pembelajaran cinta dan kasih sayang kepada manusia itu. Hanya itu. Karena untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk bertemu orang, sebenarnya butuh effort, butuh tenaga lebih. Karena selama pandemi 2 tahun, banyak manusia terkurung di rumah, tidak bisa beraktivitas secara bebas, menghabiskan waktu di kamar, di ruang tamu, di beberapa tempat lainnya. Ketika keluar pun tidak banyak orang, hanya dengan keluarga atau tetangganya saja. Berkomunikasi dengan orang yang jauh, dengan orang yang di luar, yang tersekat dan lain sebagainya sudah terbiasa dengan media sosial. Bahkan TikTok menjadi media selain hiburan, jadi media untuk mereka saling joget dengan teksnya, dengan komunikasi perasaan yang secara general, dalam tanda kutip memang, maaf ya, saling sindir lewat konten. Walaupun sindirannya memang untuk nasional, misal tentang semua cowok itu seperti apa, semua cewek itu seperti apa. Mereka sudah terbiasa dengan itu ketika pandemi kemarin. Ketika mereka sudah terbiasa dengan itu, ada nilai rasa, nilai cinta yang gak bisa sebenarnya kalau harus terus seperti itu. Saling sindir, komunikasi satu arah, gaya bahasa yang mengikuti tren dan apa yang sedang ada dan terjadi aja semuanya diserap, itu gak bisa. Siswa itu terus menerus mendapatkannya. Jadi harus ada sebuah pembaruan dan pengajaran. Mulai pembelajaran langsung, siswa ataupun mahasiswa nanti, dan tantangan untuk guru itu mampu memberikan dan mengajarkan kembali interaksi yang baik, komunikasi yang baik, cara memperlakukan orang lain, termasuk cara memperlakukan lawan jenis. Bagaimana mereka tidak menyerap gaya atau cara dan budaya dari orang lain ataupun orang luar secara masif melalui media sosial. Ketika gaya hedonis yang dibawa dalam konten lalu kemudian ditiru oleh orang-orang daerah yang dalam tanda kutip kemampuan ekonominya memang tidak sehedon yang ada di dalam konten, itu mempengaruhi cara dan pola berpikir mereka, sehingga pada akhirnya ada persaingan negatif di antara mereka yang itu menjadi literasi bagi mereka untuk membaca keadaan sosial. Kebutuhan-kebutuhan tentang pembelajaran cinta dan kasih sayang, bagaimana memang marah itu diperlukan, bagaimana setelah marah itu seperti apa, bagaimana kita menyikapi orang yang marah, bagaimana kita menyikapi orang yang sedang sedih, bagaimana kita menyikapi orang yang sedang tidak enak perasaannya, bagaimana kita menyikapi diri sendiri ketika tidak memiliki sedang tidak memiliki perasaan yang baik. Itu yang harusnya ada, itu yang harusnya menjadi pembelajaran di kelas, itu yang harusnya mahasiswa paham bahwa memang cinta, kasih sayang, komunikasi, daya kreatif, kemampuan IT dan lain sebagainya itu harus dipadukan. Tidak hanya pintar dan mendapatkan nilai, tapi bagaimana
sebagai manusia saling berkomunikasi.